Wal ajizu, orang yang lemah. Subhanallah ya. Padahal al-kayyis orang cerdas. Biasanya orang cerdas iki lawan katane al-jahil kan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan takbir bukan wal jahilu man atba'a nafsahu tapi wal ajiz. Wal ajizu, orang yang lemah iki dadi dalil bahwa orang itu sebetulnya dikasih akal semua dan bisa tahu semua, tinggal memfungsikan akale. Makanya tidak disebut wal jahil, soalnya jahil kadang ma'dzur. Ada orang yang jahil, bodoh, itu kadang dimaafkan, soalnya bodoh. Orang kalau bodoh, kenapa kok enggak sholat? Wajib tah, ya wajib, enggak ngerti. Tidak ada dosa, enggak ngerti nek sholat wajib. Nisbate orang yang baru masuk Islam contohnya, atau nisbate orang yang tumbuhnya di pucuk gunung, tidak pernah ketemu ulama, tidak pernah ketemu santri, akhirnya pikirnya itu syahadat itu kunci surga, dah pokok selamat dunia akhirat, padahal ono kewajiban sholat, tidak ngerti. Kan jahil, kadang jahil itu ma'dzur, dimaafkan. Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan lafadz wal jahil tapi wal ajiz, orang yang lemah. Buat mentakbirkan hikmahnya apa? Orang itu kalau sudah dikasih akal itu insya Allah tahu semua. Cuma mau apa enggak gitu loh. Yang mau ya pinter, akalnya berfungsi betul. Tapi kalau enggak mau padahal tahu, lah berarti dia itu enggak bodoh. Wong tahu tapi enggak amal berarti lemah. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Makanya kita sebetulnya itu buat amal soleh, buat taubat, nasuha, kita buat kathratul adzkar, iktsarus sholati wassalam, iktsarul qiraatil Qur'an, sampai turute istiqomah, mudawamah, alal khair. Itu sebetulnya persoalannya kita itu bukan bisa apa ndak bisa. Persoalannya itu mau apa enggak gitu dok. Soalnya semua itu potensinya ada. Enggak, aulia itu dikasih akalnya double-double, ya akal ya sama. Cuma mereka aku mau, akhirnya mereka bisa. Nah, kita dikasih akal, tapi kita itu kalah man atba'an nafsahu hawaha. Kita kalah sama hawa nafsu. Orang yang lemah adalah orang yang mengikutkan dirinya kepada hawanya. Dirinya itu dijadikan makmum, makmuman yang jadi imamnya hawa nafsu. Akhirnya dia jauh dari siratul mustaqim, dari thariqatul aulia, dari derajat yang tinggi orang-orang soleh. Itu jauh, soalnya berlawanan arah. Sedangkan orang soleh itu dia itu menghitung dirinya, akhirnya ngerti, kurangi, akhirnya memperbaiki. Dan juga wujud amale 5 ba'dal maut. Pendorongnya akhirnya semangat, akhirnya ikhlas. Sedangkan ajiz, itu dia tahu, tapi kalah sama hawa nafsu. Ngerti, ya kepingin, tapi kalah ya hawa nafsu. Ngantuk, kepingin itu. Wa tamanna 'alallahi, dan dia berangan-angan kepada Allah. Angan-angan saya iki ya sudah gini, sudah gitu, pernah gini, pernah gitu, insya Allah ya jadi tabunganku di akhirat tamanna. Dia itu berangan-angan dengan amalnya yang sedikit, tapi dia itu mengandalkan amale dewi. Artis-artis itu kadang kalau mereka itu ngerti hasil-hasil dari hasilnya dari pekerjaannya kadang campuran sing gak genah, acting buka aurat, acting yang haram sama ajnabiyah perempuan laki. Akhirnya menenangkan, menyamankan hatinya, sedekah anak yatim. Bagus. Niatnya ikhlas dah, husnudzon. Cuma kadang kalau itu
dijadikan andalan. Saya ini punya anak yatim banyak loh. Umroh setiap bulan. Iya. Tapi apa terus dia mengandalkan amalnya sendiri gitu? Itu justru gak adab sama Allah Ta'ala. Mending orang yang tanpa amal tapi dia fakir ila rahmatillah, itu malah lebih enak. Nyoto-nyoto dia fakir ila rahmatillah malah lebih bisa diharapkan. Soalnya memang Allah Rahman Rahim. Daripada dia amal soleh tapi ngandalke amale. Itu ndak adab itu. Ada dalam kisahnya orang soleh ibadah 1000 tahun ketika dihisab udkhulil jannah bi rahmati. Masuk surga dengan sebab rahmahku kata Allah. Orang soleh itu jawab bal bi amali, ya Allah ya dengan amal solehku saya 1000 tahun kok. Sekarang kita berapa menit amal soleh 1000 tahun. Akhirnya hisab dengan nikmat-nikmatnya Allah. Akhirnya 1000 tahun dihisab dibandingkan nikmat mata satu itu masih berat nikmat mata satu. Padahal matanya 2, belum nikmat-nikmat lainnya. Akhirnya amalmu 1000 tahun tidak bisa balas nikmatku. Syarat jatuh ke neraka, lempar neraka. Akhirnya ya Allah mohon masukkan saya surga dengan rahmatmu ya Allah. Udkhulil jannah bi rahmati, bi rahmati. Nah, kita tidak boleh ngandalke amal. Orang pekerjaannya subhat, yang penting saya ngarawat anak yatim banyak kok. Ya tidak bisa gitu. Orang itu harus dari amal soleh itu tetap wujud, iya, cuman harus diperhatikan. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Dia harus amal soleh wujud, tapi dia harus mengandalkan rahmah Allah daripada amal soleh dia. Orang yang pinter itu dia mengintrospeksi dirinya sendiri, terus dia mewujudkan amal soleh, pendorongnya sanggup mati, bekal mati, nah, itu dia pinter. Orang yang tidak gitu bukan orang bodoh, soal orang bodoh ma'dzur kadang dimaafkan. Tapi orang yang enggak kayak gitu itu orang yang lemah, soalnya kebanyakan orang sudah tahu tapi dia kalah sama hawa nafsunya, makanya disebut lemah. Dan dia mengikuti hawa nafsunya sambil berkata, ya saya ya gimana bisa taubat, saya lingkungan saya kayak gini, nyalahke lingkungannya, wah nyalahke orang sekitarnya, wah nyalahke keadaannya, pengelaan, padahal dia maksiat itu yang ada haknya itu malah sebetulnya istighfar, ngaku, malah ngelak. Wa tamanna 'ala Allah, sudah gitu angen-angennya be Allah Ta'ala keduren. Rawahu Tirmidzi. Padahal kita harus jadikan uswah hasanah itu para nabi, para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ibadahe tahajud sampai kakinya beliau iku bengkak sallallahu alaihi wasallam. Iku dalam ba'dane salam beliau iku masih mengakui belum bisa ibadah yang betul. Subhanaka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, saya belum bisa memuji kau sepantasnya kau dipuji ya Allah. Padahal ketika sholat sampai bengkak kakinya. Iku lo uswah. Lah kita wala sholat, wala bengkak, angen-angene ahlil jannah. Dari mana? Nah, makanya gak boleh orang itu tamanna 'ala Allah, itu gak boleh. Soalnya orang akan dikasih pahala berkah wujudi amal, bukan wujudi tamanni. Dan ini tidak berlawanan sama husnudzan billah atau roja. Roja silahkan, husnudzan billah bagus. Tapi kalau tamanna ikut jelek. Bedanya apa? Bedanya kalau roja, kalau husnudzan billah ikut disertai amal soleh. Sedangkan tamanna ikut tidak ada amal soleh tapi angen-angen ya semacam masuk surga dah. Tapi tanpa amal soleh ikut namanya tamanna. Paham ya? Kalian cita-cita sama angen-angen iku cita-cita bagus, setinggi langit dah cita-citamu, tapi angen-angen jelek. Bedane kalau orang cita-cita nyantri, ngajine tenanan,
mutolaah, muhafadzah, murajaah, azkar, tapi punya cita-cita jadi orang alim, soleh, da'i ilallah, masya Allah. Ikut cita-cita itu, bagus itu, setinggi langit. Kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Abdullah Al-Haddad, kayak Imam Nawawi, silahkan. Tapi nak nyantri, tewah, selelean, angen-angennya, al-alim, al-allamah, ikut angen-angen itu. Iku elek gitu loh. Bedane kalau tamanna ikut tanpa wujud amal, tapi kalau himmah cita-cita ikut tinggi harus dan ikut disertai amal soleh. Beda kan? Paham ya?